Oposisi itu berat, banyak yang nggak tahan. Itu kata Anies kemarin saat menyindir Prabowo di debat Pilpres kemarin. Tetapi partai koalisi Anies satu persatu menunjukkan tanda-tanda bahwa dia akan masuk koalisi Prabowo. Loh, menjadi kebalik dong. Kita siap menyiapkan kader-kader PKS yang maksimal dan positif, baik dan profesional untuk berkontribusi. Maupun di luar itu bukan hal yang sulit buat kami. Ya, artinya kami sudah terbiasa. Tinggal permasalahannya adalah kita pengen kebersamaan setelah Nasdem dan PKB didatangi, mungkin juga PKS pasti akan didatangi. Kita berharap begitu toh? Ya, itu kita tunggu saja. Saya sudah komunikasi dengan beliau. Sudah detail apa semua, tapi hari ini beliau ada acara halal bihalal keluarga. Dan kita mau. Nah, ini sudah jelas. Beliau berharap ingin ditemui Pak Prabowo, tapi sayangnya Pak Prabowo tidak bisa hadir. Beliau, apakah PKS sudah gak tahan jadi oposisi? Prabowo cukup lama hubungan, jadi udah nggak sulit. Oke, apalagi? Jadi memang ada rencana ya Pak buat masuk ke pemerintahan dari PKS? Ya kita dialog lah. Masa ujung-ujung main masuk aja kayak udah diterima aja. Tapi berarahnya begitu ya? Ya, kita arahnya pokoknya semua itu serba mungkin, itu aja. Pertimbangannya? So, kita nggak ingin berbuat lebih maksimal. Dan kita siap menyiapkan kader-kader PKS yang maksimal dan positif, baik dan profesional untuk berkontribusi. Partai Keadilan Sejahtera sangat bersyukur dan berbangga dan merasa terhormat di acara momentum halal bihalal dan tasyakur milad ke-22 Partai Keadilan Sejahtera ini dihadiri oleh pimpinan dan tokoh-tokoh politik. PKS masih bisa bergandengan tangan dengan berbagai komponen anak-anak bangsa, baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintah. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, jazakumullah khairan kepada. Nah, itu sudah jelas bahwa beliau mengatakan siap berkontribusi di dalam maupun di luar pemerintahan. Berarti dia juga ingin di dalam pemerintahan, nggak begitu tegas ke di luar pemerintahan. Keputusan oposisi atau koalisi di PKS ditentukan oleh Musyawarah Majelis Syuro atau Badan Pekerja Majelis Syuro-nya, yaitu DPTP. DPTP itu Dewan Pimpinan Tingkat Pusat. Di sana ada ketua Majelis Syuro, para wakil ketua, dan seterusnya. Ya namanya tafsir, tafsir aja, tafsir hukum itu beda, apalagi tafsir politik kan gitu ya. Baca rekam mediknya bisa beda, apalagi bisa baca rekam politik. Jadi tapi buat saya kalau ada sekian di situ ya, peluang ini loh, saya tidak mengatakan bahwa pasti berada di dalam, tapi kalau dibandingkan dengan PDI Perjuangan yang tidak hadir, peluang bagi PKS untuk berada dalam pemerintahan itu lebih besar ketimbang PDI Perjuangan gitu ya. Atau dalam bahasa yang lain bisa juga peluang PKS untuk masuk mungkin lebih besar dibandingkan dengan PDI Perjuangan. Punya sejarah juga Pak Prabowo karena beberapa kali mendukung. Saya kira mungkin itu ya. Itu dilakukan bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu ya, kebukti siapa sekarang yang nggak tahan di luar pemerintahan. Satu persatu pendukung Anies atau partai pengusung Anies memberikan kode masuk ke pemerintahan. Nah, sekarang apakah Anies juga akan ikut? itu harus berada dalam kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Baik, waktu Anda habis, Bapak.